Kalau gulungan kompresor kontak bodi ini, jadi ada dua prediksi. Dua prediksi ini bisa di atas 90% ini. Karena berdasarkan saya sering bongkar kemudian saya kerik. Artinya seperti ini. Saya akan kasih contoh misalkan. Kalau yang kontak bodi ini lilitan kawat gulungan ini tembaga. Jadi logikanya ini ampernya tinggi, kemudian email ngelupas sehingga setrum ini ke bodi. Kalau yang aluminium ini enggak pompa, enggak kompresor. Jadi kalau yang putus ini gulungan, diukur soketnya ini putus, CRS-nya ini logikanya kena panas kemudian putus, ini aluminium. Jadi saya akan gambarkan kompresor ini supaya Anda paham ini. Ini sebenarnya beruntung ini. Kalau misalkan tukang rongsok punya tester, beli kompresor bekas, Anda ukur dengan tester, CRS-nya soket setrumnya ternyata ini tidak nyambung salah satu. Ini di atas 90% ini aluminium ini gulungan. Ini terjadi tidak rugi nih kalau tukang rongsok. Kalau misalkan tukang servis, kalau diukur 3 titik setrum CRS-nya ini ternyata kontak bodi ini masih nyambung, ini berarti tembaga. Bisa dilanjutin digulung ataupun misalkan mau digulung, ini yang beruntung tukang gulung karena rongsokannya ini bekas kawatnya ini tembaga. Jadi harga jualnya ini sudah berbeda. Tapi saya kan kalau servis kompresor kulkas ini tidak menganjurkan untuk diservis karena harga dari second kompresor ini dengan biaya gulung dari oli, pengelasan, gerinda, flashing, kemudian pasang lagi, ini ketemunya lebih mahal dari kompresor yang second. Saya akan kasih tahu ini, saya akan uji karena ini kontak bodi nih kompresor. Saya meyakinkan 90% ini tembaga. Apakah benar? Saya akan cobain. Kalau seperti ini dari per ini ada yang gantung ini. Jadi nyopotnya ini pernya ini diangkat. Jadi seperti ini. Ini kompresor kulkas kalau sudah dibongkar habis-habisan ini saya gerinda habis. Jadi dibongkar habis. Seperti ini. Kalau ini kontak bodi, dari data soket ini, jadi ini soket CRS nya ini di dalam. Seperti ini. Jadi yang namanya kontak bodi ini dari listrik ini nempel ke bodi. Jadi kalau Anda colokin ini sudah pasti nyetrum ini si kulkas, atau bodi kulkas ini sudah pasti nyetrum karena listriknya sampai ke bodi. Ini CRS-nya. Saya akan misalkan saya ukur. Kontak bodi ini namanya. Jadi dengan bodi ini sudah nyambung. Oke, guys. Gulungan ini tidak terlihat gosong atau ngelupas ini emailnya. Jadi kalau Anda ukur ini misalkan mau meyakinkan ini tukang rongsok ini antara ini dengan bodi. Kalau gulungan ini masih, jadi kalau listrik masuk kemudian ke gulungan bocor kemudian ke bodi, ini sama dengan yang namanya kontak bodi, guys. Saya akan coba prediksi di atas 90% ini. Di atas 90% bahwa gulungan ini tembaga, saya akan kelupas ini.
Jadi kalau yang namanya kontak bodi ini, kalau benang ini sampai putus seperti ini namanya sudah pernah ampere tinggi atau panas ini, atau hidupnya ini lama sekali sehingga ini sampai benang pada lepas. Saya akan kerik ini. Ini tembaga guys. Jadi kalau para pencari tembaga atau rongsok kompresor ini ada ciri-ciri khusus ini yang di atas 90%. Kontak bodi ini berarti si kawat ini tidak putus ini, justru melupas emailnya sehingga nempel bodi. Kalau yang putus diukur CRS nya ini sudah di atas 90%, ini aluminium. Kena panas aluminium, tembaga email ini langsung putus ini. Ini tembaga ini. Jadi ini termasuknya pengetahuan, sebuah pengetahuan ini mencakup tukang kulkas juga, tukang gulung dinamo juga ini. Jadi mencakup tukang rongsok ini. Seperti itu kira-kira. Saya kelupas ternyata 90% prediksi saya tembaga. Ternyata hasilnya betul guys. Ini sebuah pengetahuan yang sangat sepele menurut saya. Tapi kalau yang belum tahu atau yang tidak tahu ini jelas tidak masuk akal. Karena gulungan ini ditutup oleh pelat sehingga ini bahwa prediksi ini tembaga atau aluminium ini tidak bisa diprediksi guys. Kalau prediksi saya ini sudah meyakinkan di atas 90% guys. Siang guys.